Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang menyertai kita senantiasa. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menghadapi raksasa dalam diri kita. Terambil dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu berperanglah orang-orang Filistin melawan orang-orang Israel pada waktu itu. Tampillah pemimpin orang Filistin bernama Goliat dengan memiliki tubuh yang tinggi besar bagaikan raksasa. Goliat menantang, mengejek dan mengintimidasi orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga seluruh bangsa Israel yang dipimpin Raja Saul menjadi sangat ketakutan dan tawar hati, dan tidak ada seorang pun Israel yang berani maju melawan Goliat. Ketika Daud berada di situ, dia maju pergi melawan Goliat. Nah, mungkin orang-orang di sekitar menertawakan dan merendahkan Daud, dan karena itu sesuatu hal yang mustahil. Daud bisa melawan Goliat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, zaman sekarang mungkin bukanlah Goliat yang kelihatan berbadan besar dengan berpakaian pedang dan perang yang lengkap. Raksasa zaman ini tak kasat mata. Kita mengenal Goliat kita masing-masing. Ia mendatangi kita dengan secara tiba-tiba. Itu seperti penyakit datang secara tiba-tiba. Masalah keuangan, di PHK, kebiasaan buruk yang tidak dapat ditinggalkan, kekhawatiran masa depan yang tidak menentu, dan masih banyak lagi. Raksasa-raksasa itu menghantui pikiran kita, cara pandang kita, bahkan fokus hidup kita. Jemaat yang terkasih, banyak di antara kita tentu mengenal kisah Daud yang mampu mengalahkan Goliat. Apakah kunci kemenangan Daud yang bisa kita pelajari? Pertama, Daud mengenal Allah secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Allah. Orang-orang yang mengenal Allah memiliki keyakinan yang besar untuk mengandalkan Tuhan. Daud mengingat kembali kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepadanya di masa lalu. Dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Allah yang sudah menolong dia, dan pasti Tuhan juga akan menolong dia di masa yang akan datang. Mari kita akan belajar dari Daud, mengenal Allah secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Allah. Kunci yang kedua, Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan pada masalah. Ketika kita memusatkan perhatian pada raksasa-raksasa kita, masalah hidup kita, kita akan tenggelam, kita menjadi tawar hati, kita akan mudah kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ketika kita mau memusatkan perhatian kita kepada Allah, kita memiliki jaminan, pengharapan, dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika menghadapi masalah yang teramat berat, kita pun melihatnya seperti raksasa yang tidak mungkin untuk dikalahkan. Respon kita mungkin sama seperti bangsa Israel yang cemas, takut, dan tawar hati. Namun seberat masalah apapun yang kita hadapi, belajarlah untuk tidak tawar hati seperti Daud. Sebab ada tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Kalau kita tawar hati saat dalam masalah, kita semakin tidak berdaya. Bagaimana kita dapat memusatkan perhatian kepada Allah dan mengalihkan perhatian dari Goliat? Dengan berdoa, bertekun dalam Tuhan. Daud bukan sedang menyombongkan diri, melainkan dengan kacamata iman. Ia melihat musuh-musuh Allah tidak ada apa-apanya. Seperti Daud, seharusnya kita juga dengan kacamata iman berani maju dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini, yaitu dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar kunci kemenangan Daud. Daud mengenal Allah secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Allah. Kedua, Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan kepada masalah. Amin.